Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yeay. Beri kemuliaan untuk Tuhan dulu dong. Apanya sebelum kita mulai ibadah, kita siapkan pasukannya Tuhan dulu yuk. Yuk. Adik-adik yang di rumah jongkok ya. Semuanya ya. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Aduh, Kak Misal, ini ada yang belum semangat nih. Iya tuh Kak Fanya, mama papanya juga belum ikutan. Kita ulangi lagi ya. Ayo. Adik-adik yang di rumah jongkok lagi ya. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi selamat pagi. Pagi luar biasa. Yeay. Kak Fanya udah siapin hati belum mau ketemu sama Tuhan Yesus? Udah dong, Kakak Fanya sama Kak Misal udah. Iya Adik-adik yang di rumah udah belum? Ayo yang belum siapkan hati, sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, kita duduk yang manis sama Tuhan. Kita mau ketemu Dia, biar hadirat Tuhan turun atas kita semua. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami hari ini. Engkau yang pimpin dan sertai ibadah ini Tuhan Yesus, biar hadirat-Mu turun atas ke anak-anak yang di rumah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Kak Fanya udah siap belum? Puji Tuhan kita. Yeay. Sungguh-sungguh ya adik-adik, kita mau ketemu sama Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu angkat tangannya adik-adik, kita sembah Dia. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita ulang dari awal adik-adik. Tuhan hadir di bait
kami mau bawa bangsa kami Tuhan, Indonesia Tuhan, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau lawat Indonesia, Kau jamah Indonesia, ampuni segala dosa dan kesalahan setiap kami ya Tuhan. Kau berkati Indonesia ya Tuhan, dari Sabang hingga Merauke Engkau patahkan, hancurkan virus corona ya Tuhan. Biar virus corona hilang dan pergi ya Tuhan, biar kuasa-Mu nyata di Indonesia Tuhan. Kau berkati juga pemerintahan Bapak Presiden kami, dari atas hingga yang paling bawah sekalipun. Kau tuntun mereka, Kau sertai setiap langkah mereka ya Tuhan, biar apapun itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Kak Fanya, udah siap belum? Siap dong. Kita mau puji Tuhan. Yes. Yang siap kita berdiri dulu yuk. Yuk, adik-adik yang di rumah Kita bangkit berdiri yuk. bangkit. Ayo adik-adik, kita harus goyang semua ya. Harus gerak semuanya ya. Pakai gerakan ya adik-adik. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Bila Roh Allah ada di dalamku, kan tertawa, tertawa, hahaha. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, hahaha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, hahaha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, hahaha. Ku kan tertawa, hahaha. Melompat, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Ku kan menari seperti daun menari. Kita belum selesai loh adik-adik. Kita tahu Tuhan kita hebat. Amin. Ada dalam namanya ada kuasa adik-adik. Percaya gak? Percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama
harus dilakuin Kakak Fanya? Kita duduk kembali. Adik-adik yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya ya. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita yang paling dalam, mau ketemu kita sama Tuhan Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Angkat tangannya adik-adik. Dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi, tiada yang mustahil adik-adik. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Adik-adik yang di rumah, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan berkati kami. Tuhan berkati kami. Tuhan pimpin kami. Tuhan pimpin kami. Tuhan sertai kami. Tuhan sertai kami. Berkati kakak-kakak Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau baik. Sungguh baik. Sungguh baik. Haleluya. 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 Sama-sama katakan amin.
Salam adik-adik di rumah, salam mama papa. Senang rasanya hari ini kita bertemu lagi ya untuk kita belajar firman Tuhan. Yuk sama-sama kita mau berdoa, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami rindu Tuhan untuk belajar akan firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus yang akan mengertikan kami, supaya kami boleh belajar seturut dengan apa yang Kau mau. Tuhan, Roh Kudus, mari Engkau yang akan selalu memimpin kami, mengajar dan mendidik kami, supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya adik-adik, yuk siapkan Alkitabnya. Kita mau buka dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-10, pasal 10, maaf. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48 ceritanya tentang Petrus dan Kornelius ya, yang mereka berseru sama Tuhan dan Tuhan memberi mereka penglihatan ya. Yuk sama-sama kita mau dengarkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang atau jam 3 sore yang adik-adik, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya oleh Kornelius 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia adik-adik. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh 3 orang itu pergi ke Yope. Petrus saat itu berada di Yope, di rumah penyamak kulit bernama Simon. Keesokan harinya adik-adik, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat ke kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk apa adik-adik? Untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda yang berbentuk kain lebar bergantung pada keempat sudutnya. Yang diturunkan ke tanah dari mana adik-adik? Dari langit. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung adik-adik. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata begini adik-adik. Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab adik-adik, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.
Hal ini terjadi adik-adik sampai berapa kali? 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Yang tadi kain yang jatuh dari langit itu. Lalu Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya. Apa kiranya artinya penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Lalu turunlah adik-adik Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya. Lalu mulailah Petrus berbicara tentang Yesus, Allah yang hidup. Ketika Petrus sedang berkata demikian, adik-adik tahu nggak? Tiba-tiba turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Bukan Yahudi doang. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh adik-adik dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lamanya bersama-sama dengan mereka adik-adik. Jadi Petrus dan Kornelius yang bertemu dan akhirnya Petrus menceritakan tentang Tuhan, tentang kehebatan Tuhan, tentang kuasa Tuhan bagi umatnya yang percaya kepadanya. Akhirnya orang-orang di Kaisarea itu diselamatkan dan mereka memberi diri untuk dibaptis. Bahkan mereka juga mendapat pencurahan Roh Kudus. Luar biasa kan adik-adik? Asalkan kita percaya sama Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan karunia itu juga buat kita semua. Di sini siapa adik-adik yang belum bisa bahasa roh? Aku belum bisa bahasa roh, kakak. Mamaku udah bisa. Tapi ada juga, mamaku juga belum, aku juga belum, kak. Kakak Theo bilang sekarang sama adik-adik, sama mama papa yang belum sampai saat ini menerima pencurahan Roh Kudus dan kau berkata-kata dari mulutmu dalam bahasa roh, ayo minta sama Tuhan, pasti dikasih. Minta dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena bahasa roh Kudus itu punya apa dalam hidup kita? Dia punya peranan. Untuk apa? Untuk memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, memberikan kita kedamaian. Dia adalah roh kebenaran, roh penolong. Tuhan sudah naik ke surga, kita nggak sendirian di muka bumi, tapi ada Roh Kudus yang selalu menemani kita setiap hari. Makanya setiap hari kalian berdoa, undang Roh Kudus tinggal dalam hati kita supaya setiap hari kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan mencurahkan keselamatan dan Roh Kudus juga pada saat ini tengah
mencurahkan kuasa-Nya untuk semua umat manusia yang mau percaya dan berseru kepada Tuhan. Adik-adik mau dipenuhi Roh Kudus? Mama Papa mau dipenuhi Roh Kudus? Kalau mau, saat ini waktunya. Datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau Roh Kudus tinggal dalam hatiku, menjadi penguasa dalam hidupku, dan aku akan berjalan bersama Roh Kudus, Roh yang memberikan kita keselamatan, Roh kebenaran itu yang menolong kita setiap hari. Petrus lakukan banyak mujizat adik-adik setelah Petrus menerima pencurahan Roh Kudus. Adik-adik juga akan dipakai, mama papa juga akan dipakai. Tuhan luar biasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, ya. Kita semua mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Yuk, yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita semua mau angkat tangannya. Kita mau minta sama Tuhan. Kita sama-sama berdoa biar kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kita kuasa untuk melakukan segala perkara di muka bumi ini, ya. Kita akan dimampukan oleh Roh Kudus. Yuk mama papa, adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus yang manis, aku datang pada pagi hari ini ke hadapan-Mu, ya Roh Kudus yang manis. Aku buka hatiku dan aku undang Engkau tinggal diam di dalam hatiku, bertahta, berdaulat, berkuasa atas hidupku. Jadilah segala sesuatu dalam hidupku seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus, berikan aku kemampuan supaya aku dapat berjalan bersama-sama dengan Engkau. Pegang tanganku supaya aku tidak terjatuh, supaya aku kuat di dalam Tuhan. Ya Roh Kudus yang manis, aku serahkan seluruh hidupku, roh, jiwa, dan tubuhku hanya kepadamu, ya Roh Kudus yang manis. Beri aku hati yang baru, hati yang dipenuhi Roh Kudus. Ampuni dosa dan kesalahanku, selamatkan aku, dan tulis namaku dalam buku kehidupan-Mu, supaya pada waktu Tuhan kembali menjemput kami kedapatan tidak bercacat dan tidak bercela, dan kami akan menjadi bagian dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus yang manis. Ayo semuanya angkat tangannya tinggi-tinggi, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Bapa yang baik, aku mintakan berkat untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah, untuk mama papa. Tuhan, Kau memberkati mereka dengan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Biar Tuhan yang akan menuntun setiap kehidupan mereka dari hari lepas ke sehari dalam penyertaan dan dalam pimpinan Tuhan. Tuhan memberkati keluar masuk mereka. Tuhan memberkati segala sesuatu yang mereka lakukan dan mereka perbuat. Tuhan yang akan membawa mereka naik dan tidak menjadi turun. Tuhan yang akan menjadikan mereka kepala dan bukan menjadi ekor. Biarlah berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus yang manis, Bapa yang hebat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya